Ya, mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Kerinduan kami kepada Tuhan cuma satu, kami ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan, ada hal-hal yang membuat kami sering sekali melupakan Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami, biarlah ke depan kami bisa lebih layak lagi dapat menghampiri Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui talenta kami, melalui apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kami terima. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami terlebih dahulu bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu dinyatakan atas kami. Kami mau kami mau bersama-sama dibekali oleh kebenaran firman-Mu dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu hadirlah, pimpinlah kami semua sampai pada akhirnya nanti kami siap untuk memulai aktivitas kami kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih kepadamu, haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara. Pagi. Ya, senang rasanya pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan ya. Amin, amin. Ini adalah hari di mana Tuhan memberkati kita. Kita tetap percaya, saudara, bahwa setiap hari adalah hari di mana Tuhan memberkati kita. Amin. Saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang menguji diri. Menguji diri di saat teduh, saudara-saudara. Nah, bacaan kita itu saya ambil dari kitab Mazmur 26. Itu ayat yang kedua. Satu ayat dikatakan begini. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sementara di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-10 berkata begini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita memiliki waktu, ya, kalau kita memiliki waktu untuk bersaat teduh seperti pagi hari ini adalah sikap yang baik, di mana saudara dan saya sedang menunjukkan jati diri ya, sebagai orang yang sebetulnya berjaga-jaga. Jadi orang yang bersaat teduh itu sebetulnya ia sedang berjaga-jaga. Ya, orang yang berjaga-jaga. Apalagi apabila sikap tersebut disertai dengan menguji diri kita. Ya. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita di hari-hari yang sudah kita lewati atau enggak? Itu perlu kita uji, saudara-saudara. Nah, Daud adalah contoh pribadi yang keren menurut saya. Kenapa tidak? Dia memiliki sikap hati yang tulus, ya. Hatinya itu sangat tulus. Ia juga seorang pribadi yang rendah hati. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikanlah apa yang diucapkan, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, ujilah aku, ya Tuhan.
Daud meminta agar Tuhan menguji dan menyelidiki batin juga hatinya. Tujuannya apa sih? Supaya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, ia segera mengetahuinya. Atau dengan kata lain, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka supaya ia disadarkan. Atau dengan kata lain lagi, sadarkan aku Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kulakukan dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ujilah aku, selidikilah batinku. Apakah aku ini berkenan di hadapan-Mu atau tidak? Nah, pagi ini Tuhan menegur kita, saudara-saudara. Pernah enggak dalam hidup kita menguji diri kita? Kita ngetes diri kita, saudara-saudara. Atau kita akan selamanya menjadi orang yang, ya istilahnya, keras kepala, katanya seperti itu. Seolah-olah apapun tindakan salah ya yang kita perbuat itu kita jadikan suatu pembenaran dalam diri kita. Nah, kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan, kita harus bertobat. Kita harus bertobat, saudara-saudara. Saya katakan kita harus bertobat. Pak Tommy, apa yang harus kita uji dari dalam diri kita? Tentu banyak hal, saudara-saudara, yang kita bisa uji dari dalam diri kita. Yang pertama yang harus kita uji adalah, saudara, mari kita uji pikiran kita. Ya. Mari kita menguji pikiran kita, saudara-saudara. Markus 8 ayat 33 berkata, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya. Apa kata Yesus kepada Petrus, saudara? Ngeri, saudara. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan, ya perhatikan, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, uji pikiran kita, saudara-saudara. Ya. Ada saatnya kita harus menguji pikiran kita. Saya ingat apa yang dikatakan kitab Filipi pasal 3 ayat 19. Orang yang tidak menguji pikirannya itu dikatakan begini, saudara. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah kemuliaan mereka adalah aib, ya aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini, saudara-saudaraku, jika kita atau cara berpikir kita sama dengan apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 3 ayat 19, yang di sana dikatakan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia, maka orang zaman modern sekarang bilang, maka mampuslah kita. Kalau istilahnya Alkitab, bukan mampuslah kita, tapi dikatakan di sana
binasalah kita. Saudara, ini ucapan Yesus ini sangat mengerikan ya. Itu Petrus dibilang, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia itu tadi saya sambungkan, oh ternyata hidup cuma mikirin perkara-perkara duniawi, dan dikatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang patut binasa. Jujur firman Tuhan pagi ini, wah kok jadi kayak begini, keras sekali ya saudara. Ini firman Tuhan ini menegur kita pagi ini. Tapi itulah firman. Firman is firman. Mau itu enak, mau itu keras, ya kita harus sampaikan saudara-saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin, ayo, ya, kita selaraskan pikiran kita terhadap pikiran Tuhan. Kita selaraskan, saudara-saudara. Apakah pikiran kita ini selaras dengan pikiran Allah? Apakah yang kita pikirkan adalah hal-hal rohanikah? Atau sebaliknya, dalam hidup kita sibuk, capek, letih, lelah, memikirkan hal-hal yang duniawi. Bila dalam hidup yang saudaraku, yang kita pikirkan cuma perut, apabila kita hidup yang kita pikirkan cuma urusan-urusan duniawi, maka kita ini yaitu tadi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya mencari pembenaran-pembenaran dari semua kekeliruan kita. Ini juga tidak berkenan. Tentu ini pikiran yang tidak selaras dengan pikirannya Tuhan. Ya, tidak selaras dengan pikirannya Tuhan. Saudaraku, saya pernah membaca di dalam sebuah artikel begini, saudara. Saya ingat begini, orang kaya berkata, ya, atau pengusaha, bos-bos besar berkata begini, di mana kita makan hari ini? Nah, katanya seperti itu, saudara-saudara. Wajar, uangnya banyak, mau pilih restoran yang mana, bebas saja dia mau makan. Ya. Terus orang kedua berkata, dia adalah seorang politikus. Ya, dia berkata, siapa yang akan kita makan hari ini? Nah, politikus itu kan menghalalkan segala cara, saudara-saudara. Tidak perlu nggak mau pusing siapa dia, pokoknya siapa yang bisa dimakan sama dia. Lalu datanglah orang miskin yang nggak punya apa-apa. Ya, orang miskin berkata setiap hari dalam hidupnya, apa yang hendak kita makan hari ini? Ya. Jadi ini adalah gambaran hidup manusia, saudara, yang dipikirkan hanya perkara-perkara dunia yang membawa hidupnya berakibat pada kebinasaan. Nah, pagi ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca nasihat firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, terus semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, kemudian semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini saudara yang dimaksud dengan pikiran Kristus. Ya.
Ini yang dimaksud dengan pikiran Kristus. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, Tuhan itu berpikir tentang apa sih terhadap kita? Jawab dengan kata ini, saudara. Filipi 4 ayat 8. Ya. Artinya apa? Pikirkanlah hal-hal yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu, saudara. Yang kedua, mari kita uji. Selain tadi kita menguji pikiran kita, yang harus kita uji dalam diri kita adalah uji perkataan kita, saudara. Yakobus 3 ayat 2 berkata begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Garis bawahi kalimat barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, saudara-saudara. Perkataannya. Uji, saudara-saudara, perkataan kita. Mari kita uji ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kita. Mari kita uji setiap ucapan-ucapan yang terlontar, yang kita sampaikan keluar, dan itu didengar oleh telinga orang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudaraku, apakah orang yang mendengar perkataan kita sudah memperoleh kasih karunia atau belum? Kalau iya, maka sebetulnya saudara sedang memperdengarkan firman yang hidup itu. Apa itu firman yang hidup? Firman yang hidup itu adalah perkataan kita. Ya, perkataan yang menghidupkan. Kan dikatakan firman itu hidup. Ya. Oleh karena itu setiap ucapan-ucapan kita yang baik, yang keluar dari mulut bibir kita, itu menghidupkan. Apa itu perkataan yang menghidupkan? Perkataan yang menghidupkan itu adalah perkataan iman, saudara. Itu perkataan yang menghidupkan. Perkataan-perkataan yang membangun. Itu perkataan yang menghidupkan. Perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang menguatkan. Itu juga kemudian perkataan-perkataan yang menghibur, yang memberkati. Nah, ini semua saudara-saudara adalah firman yang menghidupkan. Ini adalah perkataan firman yang menghidupkan. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-17 berbunyi begini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, ya. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, katanya seperti itu. Saudaraku, jangan kita ini seperti Himeneus dan Filetus yang ucapannya itu bagaikan penyakit kanker, katanya. Saya yakin Pak Hari seorang dokter ngerti ya penyakit kanker itu kayak apa. Kalau saya kemarin dapat satu cerita ya, dapat satu cerita dari teman saya, Pak Tommy, yang namanya penyakit kanker itu ngeri, Pak Tommy. Teman saya belum lama ini mati. Penyakit kanker di bagian mukanya itu, saudara-saudara. Enggak taunya. Bukan hanya di muka. Di muka ini penyakitnya kecil, saudara. Setelah itu dioperasi, dicabut. Di dalam perut itu ada 3 besar-besar, katanya. Dokter menyerah, tidak mau mengoperasi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama kemudian orangnya meninggal dunia, saudara-saudara. Iya, pasti. Masih muda. Ternyata penyakit kanker itu menjalar ya Pak Hari ya. Iya, benar. Menjalar. Benar. Oh. Nah, itu Bikin kantong kering tuh, Pak. Oh, gitu ya. Menjalar kemana-mana katanya. Iya, betul, Pak.
Itu bahaya, Pak. Nah, itu bahaya sekali, Ya, kalau saudara-saudara. kalau kanker kering enggak, Pak? Oh, gitu ya. Iya. Kanker kering ini kayak mana lagi nih, Pak? Kantong kering maksudnya. Kan ada Oh, yang kantong kering. Ah, kalau itu Tuhan pasti ada yang berkatilah nggak kita, pernah Pak. kering. Ya. Amin. Amin, amin, Pak. Nah, kita uji saudara-saudara. Yang pertama pikiran kita, kemudian tadi mari kita uji ucapan-ucapan kita. Yang ketiga mari kita uji perbuatan kita. Matius pasal 5 ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Lalu kemudian kalau saya boleh tambahkan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, katanya seperti itu. Supaya apa? Supaya bila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, sudahkah kita atau sudahkah perbuatan kita ini mempermuliakan Allah? Itu juga perlu kita uji. Oleh karena itu, lakukanlah segala pekerjaanmu, saudara-saudaraku, dengan kasih. Artinya, ketika kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yuk kita lakukan semuanya itu dengan kasih. Ya, dengan kasih Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan kasih, maka tentu kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita jangan melakukan segala sesuatu itu dengan terpaksa. Jangan kita mau melakukan segala sesuatu itu sepertinya harus didorong-dorong. Ya, seperti tadi pagi, saya harus ditelepon-telepon. Kalau nggak ditelepon, bisa lupa saya ini. Kalau ada pelayanan pagi hari ini. Ya. Jadi terus kalau kita mau melakukan pelayanan dengan baik, saudara-saudara, kita juga nggak boleh cuma ngomong doang. Ya, beberapa waktu lalu itu ada orang, ya, dia cerita, waduh Pak Tommy, kasihan sekali loh Pak Tommy hidupnya. Ngeri Pak Tommy, kasihan Pak Tommy. Oh, saya bilang, batukmu kasihan. Kasihan, tapi nggak berbuat apa-apa, saudara-saudara. Cuma di mulut tok, omong tok, kasihan, mesake, kasihan. Tapi nggak ada hatinya untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, saudara-saudara. Ini kan namanya kan orang yang cuma di bibir saja, ya, mengaku mengasihi, mengaku mengasihani, tapi tidak berbuat apa-apa. Jangan, saudara, jangan seperti itu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka semua harus kita lakukan dengan tindakan. Itu kan sama artinya dengan bohong, saudara, ya. Saudaraku, ambillah waktu saat teduh, ya, seperti pagi, seperti ini, bangun tidur, atau nanti ketika kita mau tidur, di pembaringan, sebelum kita memejamkan mata kita, yuk kita minta, Tuhan, ya, uji, apakah perbuatanku sepanjang hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, atau justru menyakiti orang lain, atau justru mengecewakan orang lain, atau ada hal-hal yang membuat segala sesuatu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita uji. Pengkhotbah 3 ayat 7 mengatakan, ada waktu untuk merobek, terus ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Berdiam diri itu, saudara, ada waktu untuk bersaat teduh. Berdiam diri, bersaat teduh, kemudian ada waktu untuk berbincang. Ada waktu untuk ngobrol, maksudnya, saudara-saudara. Ada waktu untuk berbicara. Jadi semua itu ada waktunya. Milikilah satu bagian ini, saudara. Milikilah waktu untuk berdiam diri. Artinya bersaat teduh. Saya percaya akan ada hasil yang akan kita dapatkan apabila kita rajin menguji diri kita setiap hari.
Apa itu hasilnya, Pak? Hasilnya di dalam kitab, kalau boleh saya baca, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 ya, sampai ayat yang ke-3. Di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini hasilnya, saudara-saudaraku, kalau kita rajin bersaat teduh. Ya. Jadi mulai hari ini ya, kita bukan saja hanya memiliki jam-jam doa, tapi juga kita harus memiliki waktu untuk bersaat teduh. Bersaat teduh itu artinya kita sedang bercermin kepada firman Allah. Uji diri kita, selaraskan dengan firman Tuhan. Apakah aku hari ini benar atau tidak? Menguji diri kita, apakah sudah selaras kepada apa yang Tuhan inginkan atau belum? Karena di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 10 mengatakan begini, saudara, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu saja, saudaraku, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami menguji pikiran kami, menguji ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bibir kami, dan menguji perbuatan kami. Apakah semuanya itu selaras dengan apa yang ada pada diri Tuhan atau belum? Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar dari Daud yang mau mengikhlaskan dirinya dengan rendah hati, siap diuji oleh Tuhan setiap hari, agar hidupnya layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau Tuhan sama seperti Daud, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan berkenanlah kiranya Tuhan menguji setiap kami yang ada di Zoom ini. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami harapkan untuk kami terima hasilnya, itu dapat tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang baik ini. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar, Tuhan boleh memberikan kami. Karena Engkau sudah menyelidiki hati kami, Tuhan. Kau lihat hati kami, apakah hidup kami berkenan di hadapan hadirat. Amin. Hati kami selalu siap memuji Engkau, Tuhan. Apakah hati kami selalu menerima apapun yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Ya Tuhan. Kami, Tuhan. Oh Yesus. Lewat apapun, Tuhan. Agar kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Amin. Pribadi yang dewasa Iya. dalam iman, Tuhan. Benar. Bukan pribadi yang mudah goyah, tetapi iman, percaya, harap kami kepada Engkau. Apakah hidup kami benar menurut kehendak-Mu? Amin. Pagi hari ini, Bapa, kami terima kasih atas kebaikan dan anugerah yang Kau bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya karena anugerah dan kasih yang besar. Bukan karena gagah kami, Tuhan. Amin. Kau memberikan kami untuk mampu melewati hari-hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu. Untuk perkenanan-Mu buat hidup kami. Buat kami. Terima kasih. Akhir bagi kami.
Terima kasih Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib bagi kami yang berdosa. Amin. Agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Agar kami sadar kehidupan kami, Tuhan. Amin. Abah ya Bapa, begitu baiknya Engkau bagi kami. Amin. Engkau atas kehidupan kami. Hingga berharga kami bagi Engkau, Tuhan. Berharga kami di mata-Mu, Tuhan. Walaupun seringkali kami mengecewakan. Walaupun seringkali kami jauh daripada Engkau. Walaupun seringkali kami, Tuhan, menganggap diri kami lebih hebat. Tetapi Tuhan, kami mau hidup dalam pertobatan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan. Bapa, terima kasih juga buat kami semua, siapapun kami hadir di pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kami boleh bersama-sama menguatkan, saling melengkapi, bersekutu di hadapan hadirat-Mu. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Engkau tahu segala beban pergumulan kami. Engkau melihat kedalaman hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Pagi hari ini, Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy dan keluarganya, Bapa. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, Tuhan, dengan hikmat yang baru, dengan perkataan-perkataan yang baru, dengan sukacita yang baru yang mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Apa yang Pak Tommy rasakan pagi hari ini, Engkau yang tahu. Apa yang Pak Tommy bebani di dalam kehidupannya saat ini, Engkau tahu, Tuhan. Engkau mengangkat segala beban pergumulan jika Engkau dapat di saat ini. Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Engkau cukupkan segala keperluannya hari lepas hari. Dan hamba-Mu dimanapun Kau tempatkan, Tuhan, saat ini. Boleh menjadi alat bagi Engkau perpanjangan lidah, Tuhan. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah luar dunia, Tuhan. Sehingga banyak orang yang boleh mengenal akan kebenaran daripada firman-Mu. Banyak orang boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu, Bapa. Bapa, kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu, Pak Martin, Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga melihat keberadaan hamba-Mu saat ini, Tuhan. Apa yang hamba-Mu gumulkan, Engkau tahu. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan hati hamba-Mu saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga besar daripada hamba-Mu Engkau menjamah, memulihkan, memberkati, Tuhan. Mari Roh Kudus, pagi hari kami juga berdoa buat Pak Hari, Tuhan. Bukan kebetulan Pak Hari Engkau pakai untuk boleh membuka Zoom ini, Tuhan. Sehingga boleh dari kami yang hadir dari berbagai macam kota dan daerah, bahkan negara sekalipun, Tuhan. Kami percaya, Bapa. Biarlah lewat Zoom ini, Tuhan, kami boleh saling menguatkan, boleh saling mengisi dan melengkapi. Kami menyerahkan keluarga besar dari Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Apa yang Pak Hari rindukan, butuhkan, Engkau tahu, Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan Pak Hari juga Engkau tahu. Kami menyerahkan seluruh keluarga besarnya, anak-anak dan istrinya, bahkan orang tuanya saat ini yang sakit. Tuhan, biar Engkau memulihkan, Engkau menjamah, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Lydia, Bapa. Engkau tahu juga pergumulan daripada Ibu Lydia saat ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, saat ini Ibu Lydia memiliki keluhan, Tuhan, bagaimana dia merasakan ada saraf terjepit. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu, Tuhan. Anugerah dan belas kasih-Mu turun atas Ibu Lydia saat ini, Tuhan. Roh kesembuhan ilahi daripada Engkau. Kami percaya, Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa sanggup memulihkan. Tangan-Mu yang penuh kuasa sanggup beban pergumulan. Kami menyerahkan, Tuhan, setiap apa yang dirindukan, dibutuhkan Ibu Lydia. Kami serahkan keluarga besar daripada Ibu Lydia ke dalam tangan. Mari Tuhan, Engkau melihat apa yang hamba-Mu rindukan, butuhkan saat ini, Tuhan. Dan-Mu turun atasnya, Bapa. Kami juga berdoa ini buat hamba-Mu, Ibu Pungki, Tuhan. Bukan kebetulan hamba memberikan urapan kepada hamba-Mu untuk boleh mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Lewat pujian yang hamba-Mu naikkan di hadapan hadirat-Mu, yang boleh memberikan, Tuhan, sukacita yang baru atas kehidupan hamba-Mu, Tuhan. Biar Engkau mengurapi Ibu Pungki lagi, Tuhan. Angkat beban pergumulannya, Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan. Balik pujian yang hamba-Mu bawa disampaikan. Banyak orang juga terberkati olehnya, Tuhan. Amin. Hari ini, Tuhan, apa yang Ibu Pungki butuhkan, Engkau juga tahu. Apa yang menjadi beban Tuhan
hamba-Mu, Engkau tahu Tuhan Yesus. Kami menserahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pagi hari menyerahkan hamba-Mu, Ibu Mawar Tuhan. Kami juga Ya melihat Tuhan Yesus, kalau jamamu saat mawar kami pergumulan dan Tuhan yang pergumulan kehidupan. manusia, dia mengatakan mungkin aku tidak sanggup, aku tidak kuat Tuhan, tapi biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Oh benar Tuhan memulihkan Yesus. setiap organ tubuhnya yang saat ini tidak Oh, berfungsi. Kami percaya Tuhan karena Engkau yang merancangkan tubuh hamba-Mu Tuhan menurut rupa dan gambar daripada Engkau. Kami serah amin, ke dalam tangan-Mu, biarlah Ibu Mawar ada sukacita di hatinya. amin, Beban jika Engkau dapati saat ini ada amarah, dendam, kepahitan. Mungkin dia pernah dikecewakan Tuhan, Engkau mengangkat beban itu. Engkau mengangkat, membalut luka hatinya. Engkau membalut luka batinnya Tuhan. Biar ya, tangan penuh kuasa memulihkan, menjamahnya saat ini Bapak. amin. Saya Tuhan Yesus. Kami bersepakat memohon Percaya, Tuhan dan belas kasihan-Mu. Kami juga amin. hamba-Mu Ibu Sani Tuhan. Saat ini juga Ya, yang bersama dengan kami. Engkau melihat dimanapun dia berada saat ini, Engkau menjamah, Engkau memulihkan Tuhan Yesus, Tuhan terima Yesus. Engkau melihat beban dan pergumulan dia rasakan. Apa yang dia rindukan Engkau tahu Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap apa yang dia rindukan, dia butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Karena hanya nama-Mu lah yang layak ditinggikan dan diagungkan. amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Bapa kami di sorga, kembali kami datang dalam rangkaian doa syafaat. Kami sehati berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menunjuk mereka untuk bekerja memberitakan firman-Mu. Tuhan juga yang mengetahui tentang segala pergumulan dan tantangan kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan jamah mereka satu persatu, memberkati kehidupan pribadi, memberkati rumah tangga, memberkati perekonomian mereka, memberkati juga pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau jamah mereka di dalam tugas dan panggilan pekerjaan, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan kuasa Roh Kudus untuk bekerja memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati semua anggota Zoom ini di dalam segala tantangan pergumulan. Jika mereka yang tidak sempat kami sebut dan doakan, kami percaya damai sejahtera Tuhan juga berkenan memberkati mereka semua dalam sukacita Bapa. Tuhan Yesus Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Kami mau menyerahkan mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa Indonesia. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, memberkati tugas dan panggilannya. Tuhan kami serahkan juga seluruh pejabat-pejabat mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sekalipun. Tuhan Engkau memberkati supaya mereka sehati sepikir dalam memimpin bangsa negara Indonesia. Kami percaya juga Tuhan juga memberkati keamanan dari bangsa negara Indonesia ini, baik TNI, Polri, dan dalam tugas pekerjaan yang mereka jalankan. Tuhan memberkati agar lewat tangan-tangan mereka, lewat kehidupan TNI, Polri, mereka dapat mengambil tanggung jawab memimpin, menjaga keamanan, keutuhan negara Republik Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk setiap usaha Indonesia dalam mengatasi bahaya perekonomian yang saat ini dalam pembangunan. Tuhan memberkati agar pembangunan Indonesia dapat berjalan dalam rancangan Tuhan. Memberkati semuanya, terutama Tuhan, di dalam penanganan bahaya penyebaran COVID, Tuhan yang semakin berkembang. Tuhan tolong Tuhan Yesus, agar jauhkan kami Indonesia dari segala banyak bencana-bencana yang datang. Dan Tuhan memberkati kami semua. Bapa kami di sorga, kami juga serahkan kehidupan hari ini, kami semua.
Kami masuk dalam dunia kegiatan pekerjaan dan kehidupan kami. Kami percaya seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan terus pimpin kami dan memberkati kami. Terutama juga Tuhan berkati terus kami agar kami ada dalam persekutuan bersama Tuhan, baik lewat channel pemberitaan firman Tuhan ini. Kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin.